Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang Allah kumpulkan di majelis zikir yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat ini, tentang nikmat yang sangat indah ini, karena tidak semua Allah beri nikmat seperti ini. Biasanya orang itu kalau mau membeli atau mengkoleksi sesuatu, biasanya mereka akan senang kalau yang dibeli itu edisinya terbatas. Pokoknya ada tulisannya limited edition itu. Wah, itu merasa senang, merasa bangga, dan pasti harganya lebih mahal dan banyak dicari. Dan tentunya kesempatan yang asing, kesempatan yang sangat langka. Karena kenapa dikatakan langka? Karena memang lebih sedikit yang Allah pilih orang-orang untuk bisa menetapkan hatinya, menetapkan badannya di majelis zikir. Enggak semuanya tentunya, tapi sebagian orang mereka memilih di tempat-tempat yang mungkin akan melalaikan dia. Dan kalau kita perhatikan, perkara-perkara yang baik itu memang terbatas orangnya. Sebagaimana orang yang masuk surga, ya, orang yang masuk surga itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang masuk neraka. Memang orang masuk surga itu limited edition, edisinya terbatas. Edisi terbatas itu maksudnya bukan membatasi kemampuannya Allah yang maha mampu. Cuma maksudnya ini adalah bahasa manusia, kita membahasakan bahwa yang Allah pilih, ya, hanya orang-orang yang terpilih. Ya, tentu saja kita sebagai seorang muslim, kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, awalnya dia tidak tahu. Entah mereka yang beriman dan tidak beriman. Karena Allah berfirman, "Allamal insana ma lam ya'lam." Allah lah yang mengajari manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Allah lah yang mengajari bahkan naluriah makhluk mereka untuk bertahan hidup. Kalau hujan payungan, jas hujan, itu yang ngajari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panas beli es, cocok. Itu Allah yang ngajari. Siapa yang ngajari kalau bukan Allah? Semua kebaikan-kebaikan itu Allah yang ngajari. Kalau kita senang terhadap seorang kemudian kita tersenyum, bahkan tersenyum merupakan syariat. Bibir kita tersenyum, orang kafir pun bisa tersenyum. Kalau ada yang lucu tertawa, orang kafir juga tertawa, karena mereka juga punya pelawak, ya. Mereka marah, kita yang marah. Kita masing-masing memiliki hal-hal yang
kemudian Allah lah yang mengajarkannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang mengilhamkan bagaimana kita itu punya sikap takwa, bagaimana kita juga ada sikap fujur yang fungsinya sebagai bentuk perjuangan. Kenapa sih harus diilhamkan sikap fujur? Ya kalau tidak ada fujur, bagaimana kita bisa membedakan mana itu takwa dan mana fujur? Kalau tidak ada ganteng, terus bandingannya apa orang ini dikatakan ganteng? Makanya ada manfaatnya juga jika wajah seperti wajah saya ini pas-pasan ya, untuk membandingkan, oh ini yang pas-pasan, yang situ ganteng. Kalau tidak ada tua, mana mungkin ada muda. Nah itulah kemudian sebagai sarana juga untuk berjihad di jalan Allah, berjihad melawan hawa nafsu kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada seorang itu jujur, sikap jujur, sekaligus di situ juga ada bohong. Karena kita harus bisa membedakan dan harus berjihad melawan kebohongan diri kita. Kita tahu dan luar biasanya adalah ketika Allah mengilhamkan sikap fujur seperti bohong gitu. Dan kita semuanya tahu kalau bohong itu salah. Gitu. Jadi kita pun bisa membedakan, namanya bohong pasti salah. Bahkan namanya tidak menepati janji juga salah. Makanya di antara akhlak seorang mukmin, termasuk di antara adab seorang muslim kepada muslim yang lain, bahkan adab seorang muslim kepada manusia, enggak hanya orang yang Islam, terutama secara khusus orang Islam. Maka idza qassama, kalau orang itu berjanji, ini karakter muslim. Orang Islam itu kalau berjanji dia wajib menepatinya. Nah, tapi ya begitu, Allah ini Masya Allah, zat yang luar biasa. Janji kan suruh nepati sama Allah, tapi Allah juga menyediakan insya Allah. Loh ya, kurang apa kita hidup? Janji suruh nepati, tapi disediakan insya Allah. Insya Allah tentunya bukan untuk bohong. Karena ketika kita mengucapkan insya Allah, itu maknanya pasti insya Allah akan saya lakukan. Ya, insya Allah itu gunanya untuk sebagai pendamping, yaitu perkataan sebagai pendamping sesuatu yang akan kita lakukan, tapi kita yakin itu insya Allah. Nah kalau nggak teko, ragu mau datang atau tidak perlu menggunakan insya Allah. Bilang aja, ragu saya mau datang apa enggak ya, ragu, bilang aja. Ya lihat aja nanti, ngono katanya. Lihat saja nanti. Nah kalau sekiranya yakin mau datang, ya insya Allah datang. Insya Allah apa iki? Insya Allah wong Arab apa wong Indonesia? Nggak ada bedanya. Insya Allah orang Arab Indonesia, adanya insya Allah orang Islam. Bukan masalah Arab Indonesianya. Karena Abu Lahab, Abu Jahal juga orang Arab. Gitu. Sedangkan Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol orang Indonesia. Nggak ada urusannya Indonesia dengan Arab. Ya kalau insya Allah, ya insya Allah. Insya Allahnya orang Islam yang dia menepati janji. Ya. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa di antara adab yang tertinggi adalah menepati janji. Kemudian, jazakumullah khairan, ada janji, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga janji kita kepada manusia. Ada di antara janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nazar.
ada nazar ya. Nazar itu janji kepada Allah. Sebenarnya orang yang melakukan nazar itu atau kemudian dia bermudah-mudah dihukumi makruh, dibenci. Soalnya kayak orang pelit, mau ibadah aja pakai nazar, mau sedekah aja pakai nazar, tapi melaksanakannya wajib karena dia janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena janji kepada Allah itu termasuk ahaqqu bil wafa, yang paling wajib kita penuhi, yang paling layak kita penuhi, wajib kita penuhi. Nah, kemudian termasuk janji kepada manusia tentunya. Janji kepada manusia ini terutama orang Islam itu juga untuk membedakan orang yang bermudah-mudah melakukan janji kemudian tidak menepatinya. Hendaklah dia khawatir terhadap ciri-ciri orang yang munafik amali. Tentu saja bukan munafik i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi itu nanti campur dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Nah, tapi kalau munafik amali, yaitu orangnya masih Islam, tidak keluar dari Islam. Ya. Cuma ya begitu, tanda-tandanya ada. Kalau berjanji enggak ditepati, kita khawatir masuk sana. Nah, sehingga punya peluangkah seseorang Islam itu berjanji enggak ditepati? Ada peluang apa enggak? Ada. Bahkan peluangnya bisa jadi besar. Bisa jadi besar. Makanya karena peluangnya besar, bisa jadi peluangnya juga kecil, maka ada insya Allah. Adanya insya Allah. Nah, ketika kita mengatakan suatu, pastikan kita punya peluang untuk melakukan itu. Contoh kalau mau diajak janjian ya mungkin futsal atau pengajian ya, atau kemudian diajak janjian yang lain yaitu kondangan, wisata terop, Masya Allah. Nah, itu kalau seandainya tidak mampu menepati, maka dipikir, iya ya. Kalau nggak mampu, maka katakan saya kayaknya nggak mampu datang. Langsung bilang begitu, sehingga apa? Tidak membuat orang kecewa. Orang yang menghadiri undangan itu kan wajib menghadiri. Sebagaimana Nabi bersabda, idza du'iya falyujib. Barang siapa dia diundang, dia wajib hadir. Pokoknya diundang itu wajib hadir. Tapi kalau sekiranya ada udzur syar'i, maka dia dibolehkan untuk tidak hadir. Salah satunya adalah adabnya ketika kita mengundang, yaitu ketika orang yang diundang itu kira-kira nggak mampu hadir, itu kita tidak diperkenankan untuk ngasih undangan karena ini adab. Rumahnya mungkin jauh, rumahnya di luar pulau sana, undangan tetap dikirim, hadir ya kalau bisa. Ini berat orang melakukannya. Posisinya orang yang mau ngundang saja, dia itu tidak dianjurkan ngundang kepada orang yang tidak mampu hadir. Gitu. Undangannya, apalagi tempat undangannya bisa jadi selain jauh, sulit ditempuh, lewat jalan setapak. Kemudian musim hujan begini, yang diundang adalah saudara kita umur 70 tahun. Nah, ini nyiksa. Nah, sehingga ini kita membicarakan bahwa kita punya peluang untuk tidak hadir. Ya, makanya ada insya Allah, dan orang yang undang pun harus memperhatikan udzurnya orang yang akan diundang. Nah, makanya tanggung jawab kalau orang itu datang ya. Kalau sekiranya dia punya halangan dan kita halangannya tahu,
ketika dia tidak bisa hadir nanti, misalkan tidak duwe sangu, disangoni, tak belikan tiketnya, tiket pesawat tak belikan, tiket sembarang sudah, tiket pesawat, tiket travelnya, bisnya, saodong-odongnya bisa tak belikan. Juga termasuk orang yang ngajak ketemuan di warung, kalau sekiranya tahu bahwa orang yang diajak ketemuan ini nggak mampu bayar, dia wajib bayarkan. Agar apa? Agar dia tidak berat ketika menunaikan janjinya. Nah, sehingga harus paham, kira-kira kalau ngajak ketemuan teman tapi nggak bisa membayarkan, nggak mampu membayarkan, ya diajak ketemuan di tempat yang menjangkau dari kemampuan ekonominya. Kalau biasanya ngopinya 3.000, ya nggak usah diajak ke warung kopi sing gawe mesin. Kopinya digambari ono sing gambar bebek, gambar ngini, nanti juga diaduk gini. Jadi siji ndek weteng ya terus warnane kok ya jebule kuning ya. Tapi kalau sekiranya orang yang kita undang ini mampu, apalagi kita mau bayar itu, nggak apa-apa. Panjenengan mau ngundang dia di warung kopi yang kopinya satu porsi 50.000, nggak apa-apa. Itu ada di Malang, tapi saya nggak pernah hadir di situ. Itu ada yang sekelas dengan itu pernah hadir, itu pun dibayari ya. Itu untuk menunjukkan gaya hidup saya tidak di situ, Bapak Ibu. Gaya hidup saya ya emperan-emperan itu, nikmat. Atau di rumah ya, yang bikinkan bisa ibu, bisa istri, yang belum punya istri ya dibikinkan istri ya. Istrinya bapak ya podo ae ya. Nah pastikan selain kita wajib menepati janji, idza du'iya falyujib, kita kalau ngundang itu bantu orang untuk menepati janji. Dibantu orangnya untuk menepati janji, karena menepati janji itu wajib. Dibantu orangnya. Kayak misalkan kayak itu tadi dibantu, bisa tak bayari. Gitu, ada jaminan dia, dikasih doman, bayari tak bayari. Atau termasuk tanggung jawab kita membantu orang yang kita undang agar dia menepati janji, diingatkan. Kalau Anda punya janji sama saya, itu dikasih pengingat, reminder. 1 hari sebelumnya itu dikasih pengingat, jangan lupa besok kita janjian di pinggir rel sepur. Ini bukan mau membalangi sepurnya bonek, bukan, karena bonek dan Aremina bersaudara insya Allah ya. Ya ono sing ndak terima ya ora apa-apa. Nah, bukan, tapi ada kafe yang pinggir rel sepur, ada yang lagi hits itu. Ya wonten Bu, ngoten Bu. Padahal dodolane weci. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, selain ini saya ulang-ulangi karena ini adab dan sering orang lalai, selain kita harus menepati janji, dan kita juga harus membantu orang untuk menepati janji. Ya karena diambil dari itu pembahasan para ulama. Janganlah engkau mengundang seseorang yang sekiranya tidak mampu hadir. Nah, termasuk jamaah barakallahu fikum, pentingnya seseorang itu menepati janji agar dia terlatih untuk keluar dari sifat-sifat munafik, untuk keluar dari lingkaran-lingkaran orang yang berdusta. Karena kita harus belajar tentang itu. Dan pentingnya menepati janji, karena di dalam janji itu ada haknya saudara kita. Sehingga seseorang yang mudah-mudah bersumpah itu nggak disukai sama Allah.
Mudah-mudah bersumpah boleh. Masa perkara-perkara kecil aja sumpah. Demi Allah iki kopi Ustaz. Demi Allah iki teko banyu. Demi Allah iki dideplok. Demi Allah iki ono lepeke. Enggak penting. Tapi perkara-perkara yang penting, yang mendesak, yang besar perkaranya, baru orang itu bersumpah. Ya. Jadi sumpah aku tangi jam 6. Makanya semakin orang banyak bersumpah, semakin jelas bahwa dia punya peluang untuk bohong yang besar. Makanya janji, karena satu janji yang kita berikan kepada orang Islam adalah satu surga juga satu neraka. Tergantung bagaimana kita nyikapinya. Pokoknya ketika kita berjanji, berarti kita di genggaman tangan kita ada peluang satu surga atau satu neraka. Kalau nggak ditepati karena itu haknya, maka orang yang kita kasih janji itu berhak untuk tidak memaafkan. Dan karena janji adalah hutang, maka wajib ditunaikan. Ya. Nah, namanya hutang ya wajib disaur. Nah, kalau nggak terima, berarti kita bersalah. Ya kita mulai perkara itu dari kita bermuamalah dengan orang-orang sekitar kita. Mulai dari perkara yang kecil dan orang sekitar kita. Ibadah biman ta'ul. Dimulai dari orang-orang yang terutama orang yang punya yang kita tanggung hidupnya. Suami jangan gampang-gampang janji sama istrinya. Jari ini tanggal cici ditraktir sate, nggak usah gampang janji. Pokok gajian cukup sudah laduk etas maya, ngoten sate kambing sak njaluke sampean Dik, karena uang sudah ada. Jangan gampang-gampang janji. Insya Allah tanggal 5 nanti kita healing. Kalau secara umum tok gitu ya monggo. Tapi kalau sudah disebutkan tempat, nanti kita rekreasi ke Kapadokia tanggal 5 Desember. Jangan gampang-gampang janji. Nanti kalau pas tanggal 5 nggak punya duit, ya tetap berangkat ke Paralayang. Kapadokia versi kearifan lokal akhirnya. Kan podo ae muluk nggih. Jangan gampang memberikan janji, terutama kepada orang terdekat kita. Ya. Istri ke suami juga nggak usah banyak-banyak janji. Ndang mulai engko tak pijeti tak kayak noteh. Nggak usah gampang-gampang janji. Perjanjian yang kuat, perjanjian yang sikoh, mausuk, sehingga seseorang yang dia mengkhianati perjanjian di dalam pernikahan, maka tentu saja ya, dia orang yang dikatakan orang yang tidak menepati janji-janji yang besar, orang yang tidak setia di dalam pernikahan. Awalnya janji romantis sih, masya Allah, sampai ngomong podo iri.
Ketika nikah rumah tangga jebule bantingan ngono iku. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, orang yang mengkhianati perjanjian dalam pernikahan ini orang yang buruk, orang yang sangat buruk. Ngoten. Maka jamaah barakallahu fikum, ketahuilah bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini butuh insya Allah, butuh yang namanya menyandarkan perbuatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan lupa juga kita juga punya janji sama Allah. Dulu kita pernah berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita. Termasuk di dalam syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Itu merupakan persaksian bahwa janji hanya menuhankan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Sehingga yang saya maksud adalah janji ini tidak harus melulu pembahasannya kepada manusia. Tapi kemudian jangan lupa ada janji besar kita, yaitu kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau sudah la ilaha illallah, kok dia ke dukun, kayak dukun pijat enggak apa-apa. Kok dia ke dukun? Nah, berarti dia mengkhianati janjinya. Kok dia ke pawang hujan? Maka dia mengkhianati perjanjiannya. Ya. Termasuk kita bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Lah kok kemudian dia tidak mencintai sunnah? Apa-apa sunnah Nabi dia cela. Kalau nggak mampu lakukan ya nggak apa-apa. Tapi dia mencela orang yang mencintai sunnah Nabi, yang mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Bahkan dia jauh dari sunnah. Dia menjadi orang yang ingkar kepada sunnah. Dia tidak menepati janjinya. Makanya Indonesia ini kalau istilahnya orang-orang di PP sana, yaitu adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah, yaitu negara yang dimana kita berjanji dan kita persaksikan untuk didirikan. Makanya pemberontak, orang yang merongrong NKRI itu, dia adalah orang yang tidak menepati janji. Orang yang tidak menepati janji, orang yang buruk itu. Orang yang ingin memberontak, merusak NKRI ini adalah orang yang buruk. Karena negara ini adalah negara yang kita berjanji kita perjuangkan bareng, kita persaksikan bersama-sama berdirinya. Negara ini berdiri dengan darahnya para ulama, dengan perjuangannya para ulama. Ya. Dan termasuk di dalamnya adalah perkara janji, bahwa janji di dalam perkara yang baik, di dalam syarat yang baik saja, itu masih punya peluang untuk diingkari. Inilah kok anak-anak muda arek-arek gampang diiming-imingi janji, terutama anak perempuan ini loh. Tenang sayang, aku pasti tanggung jawab. Reket. Ujungnya ditinggal terus nangis. Ya, awalnya dijanji-janji tok. Wis aku setia. Kita akan perjuangkan bareng hubungan kita ini. Ngomong ngono iku SMP kelas loro. Allah. Ngono ya gelem diakali sampean. Wis ngedabrus tok itu, Mbak. Gitu. Kalau dia sampai ngingkari janji, bagaimana menuntut dia secara hukum? Hubungannya aja ndak ada hukumnya. Ya, tidak ada di dalam hukum syariat.
kati nuntut nang pengadilan, ya nggak mungkin. Ya, sampean mau ngundat-ngundat dulu neraktir, ya ndak masuk di harta gono gini. Ya, sangat gampang diberikan janji, di PHP sampean. Nah, orang tuanya juga harus membantu anaknya agar tidak gampang dijanjeni. Tapi masalahnya adalah anaknya sa ibu gelem dijanjeni arek lanang iku. Itu loh masalahnya di situ. Insyaallah kula tanggung jawab, Bu. Kula jaga. Kayak kiper ya arek iki. Den jaga barang. Wong kiper terbaik ya iso kebobolan kok. Apalagi anaknya panjenengan diculno bareng klorong ngono goncengan nyabuk, ya Allah. Ngoten nggih, Bu. Jadi jangan gampang-gampang melihat orang yang berjanji terus kita tangkap sebagai hal itu perkara yang harus diiyakan. Ngoten. Masuk jamaah barakallahu fikum. Kita belajar bagaimana Rasulullah itu adalah manusia yang menepati janji. Ya. Termasuk bagaimana para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang menepati janji. Kalau di dalam perjanjian misalkan jihad itu gencatan senjata gitu ya. Gencatan senjata misalkan. Maka itu merupakan perjanjian. Ya, merupakan perjanjian yang harus ditepati. Kalau sampai ada orang Islam yang dia di dalam kelompok mujahidin, tapi kok ketika perjanjian gencatan senjata kok tidak menepati janji, maka bagaimana keislamannya? Karena itu termasuk perkara yang mendesak, perkara yang prinsip menepati janji termasuk gencatan senjata itu. Cuma alhamdulillah di dalam sejarah perkembangan Islam bagaimana peperangannya orang Islam, ya tentu saja kebanyakan orang Yahudi yang mengingkari janji, sing ngebom dhisik, sing nyerang dhisik. Makanya lekat sekali orang Islam itu di dalam perpolitikan, ya ada perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang melanggar, siapa yang melanggar perjanjian Hudaibiyah? Sinten? Yahudi. Tuh. Makanya kalau sudah bikin perjanjian jangan sampai melanggar. Termasuk di dalam perakatan jual beli, perakatan kerjasama bisnis, hati-hati. Sering terjadi orang Islam itu bisnis karena awalnya memang berteman, tapi dia lupa tidak semua teman, tidak semua sahabat itu dia juga cocok untuk teman bisnis. Ini tidak paham ini. Nah, akhirnya melakukan kerjasama bisnis, ya bagi-bagi tugas. Ini yang modalnya 60%, ini yang 40%, kemudian ini yang mengerjakan, melakukan syirkah. Ternyata akhirnya ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, mungkin ada kesalahan, tidak mencatat perjanjiannya. Nah, kemudian mungkin ada seseorang yang sudah mencatat perjanjian bisnis itu, tapi juga akhirnya diingkari. Padahal bagi orang Islam ini termasuk dalil bagaimana kita harus menepati janji. Al-muslimun ala syurutihim. Ini Sahih Al-Bukhari. Orang Islam itu dia wajib memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syarat dalam perjanjiannya. Ini karakternya orang beriman.
Kecuali kalau syarat-syarat itu tidak menyesuaikan Al-Quran. Masuk di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, manistarat syartan laisa fi kitabillah law kana mi'ata syart fahuwa batil. Barang siapa dia menyepakati syarat-syarat, tapi syarat itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, walaupun ada 100 syarat, law kana mi'ata syart fahuwa batil, maka persyaratan itu batil. Sehingga kalau janjinya itu janji buruk, itu tidak wajib ditepati. Pokok Arema menang mabuk bareng, tidak wajib ditepati, ya. Pokok kalau Persebaya kalah, awake dhewe mangan kodok urip-urip, tidak usah ditepati. Karena ini perjanjian, yo sepakat. Wah. Tapi ini kan perkara yang mungkar. Pokoknya sampean dikasih tantangan ini arek-arek sekolah. Pokoknya sama niso macari arek iku tak traktir soto 2 tahun. Ini tidak perlu ditepati. Ya. Jadi kalau tidak ditepati salah apa enggak? Enggak salah. Karena juga perjanjiannya juga salah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa kita bayangkan, semakin banyak orang yang kita kasih janji, berarti semakin banyak peluang kita ke neraka, termasuk semakin banyak peluang kita ke surga. Kita memberikan janji orang satu masjid, surga kita peluangnya ya satu masjid. Kita memberikan janji satu kota peluang surga kita. Memberikan janji satu Indonesia, peluang surga kita adalah orang satu Indonesia ini. Dan sebaliknya, hati-hati. Ya, maka ini juga perlu berhati-hati untuk tidak terlalu menganggap janji orang-orang. Ini musimnya sudah mulai ya, sudah mulai memberikan janji-janji ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada yang adzan dulu, setelah itu kita tanya jawab. Ya, ada anak yang diajak oleh orang tuanya ke suatu tempat, dan di tempat itu anaknya rewel, jegot, jengkulitan, kemudian orang tuanya menjanjikan, sudah diam, tidak usah rewel, nanti tak belikan, gitu ya. Itu aja kalimatnya, nanti tak belikan gitu. Jadi objeknya nggak ada ya, tak belikan apa gitu ya. Oh, kalau nanti tak belikan ini bahaya. Ya, karena tidak ada objeknya. Berarti ketika anaknya nanti minta rumah di Jalan Ijen, ya kudu dituruti. Ya, boleh saja menjanjikan itu kan boleh. Makanya ada insya Allah. Menjanjikan boleh, asalkan apa adabnya menjanjikan mampu. Kita mampu memberikan, itu dibolehkan. Sudah jangan rewel, engko tak tukokno cilok setugel gitu, enggak apa-apa. Karena apa? Mampu. Nanti beli cilok 200 diparuh dari 2. Intinya kalau mau menjanjikan sesuatu itu harus sesuai kemampuan. Enggak usah terlalu muluk-muluk. Itu etikanya begitu. Ngoten. Jangankan kita menjanjikan kepada manusia di tingkat keimanan kita yang seperti ini. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, beliau pun pernah berjanji. Beliau itu pernah berjanji di dalam hadis, yaitu la atufanna lailata ala mi'ati imra'ah au tis'i wa tis'in. Itu sampai beliau janji, yaitu bahkan dikatakan aku pasti akan menggauli istriku, dalam satu malam itu 100. Ojo ditiru, boyoke podo. Ini mukjizatnya Nabi ya. Atau dikatakan 99. Ini hadis Abu Hurairah. Kemudian dikatakan semuanya itu tis'i wa tis'in kuduhunna.
ya'ti bi fasirin yujahidu fi sabilillah. Maka beliau mengatakan bahwa sampai selain janji akan menggauli istrinya 100 atau 99, dan juga beliau dengan sangat percaya dirinya yang nanti di masing-masing orang ini akan lahir, di masing-masing istri akan lahir anak dan jadi mujahid yang menunggang kuda. Nah, sudah ditentukan bahkan mujahid yang menunggang kuda, berarti seolah-olah bisa memastikan ini laki-laki nanti anaknya semuanya nunggang kuda. Oh. Padahal ini Nabiullah. Nah, dikatakan faqala lahu sahibu insyaallah. Kemudian temannya beliau mengatakan insyaallah. Sedangkan beliau falam yakul insyaallah. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam lupa tidak bilang insyaallah. Insyaallah ini syariatnya para nabi, identitasnya orang Islam insyaallah ini. Nah, tapi apa yang terjadi? Falam yahmil minhunna illa imra'atan wahidah. Saat mereka semuanya nggak ada yang hamil kecuali satu orang saja. Nah, itu pun yang hamil itu ja'at bisikil rajul. Memang lahir laki-laki tapi cacat. Peringatan dari Allah untuk orang yang gampang janji. Tunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kualat dengan janjinya sendiri. Hati-hati. Makanya janji itu dijadikan identitas yang besar, bahkan ada yang namanya nanti satu akar pembahasan dengan sumpah, termasuk ada yang namanya mubahala. Waduh, bahaya itu. Kalau sudah bermubahala ini bahaya. Karena dua pihak atau salah satu pihak merasa yakin dengan kebenarannya. Itu bisa belain. Kalau saya jujur, saya benar, semoga orang itu celaka. Tapi kalau saya yang tidak jujur, semoga saya yang celaka dan anak-anak saya ini. Itu mubahala namanya. Ya, bahaya, apalagi yang mubahala ulama. Ulama yang dimusuhi kemudian bermubahala, kualat demi Allah. Kualat. Ya, hati-hati. Janji ini bisa malati. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah menjaga hati dan lisan kita agar senantiasa terjaga dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.